Shalom saudara, jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah menjadi terang dunia. Saudara, hari ini adalah tanggal 25 Desember tahun 2021 dan persis hari ini adalah hari Natal bagi kita semua orang yang percaya. Katakan amin. Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu ke dunia untuk menjadi terang bagi dunia dan untuk menyelamatkan dunia. Boleh katakan amin? So hari ini kita juga merasakan sukacita karena Natal sudah tiba. Kita juga melihat bagaimana antusias seluruh dunia menyambut datangnya Natal dengan berbagai cara. Mulai dari menghiasi pohon-pohon cemara lengkap dengan pernak-pernik, kerap-kerip lampu, dan hadiah-hadiah di bawahnya. Baik itu di rumah, di toko-toko, di plaza, di gedung, di mall, dan juga di kantor-kantor. Kumandang lagu Malam Kudus kini bergema di mana-mana. Pertanyaannya, apa makna kelahiran Yesus bagi dunia ini? Bagi Nabi Yesaya, kelahiran Yesus berarti datangnya terang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di ambang kehancuran karena mereka di bawah penaklukan Asyur sebagai akibat dari dosa mereka sendiri. Dan Alkitab pun sering memakai kata kegelapan untuk melambangkan kejahatan, dosa, hukuman, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Sebaliknya, Alkitab memakai kata terang sebagai lambang kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Nah saudara, terang adalah keselamatan sempurna dari Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Seluruh umat manusia telah berdosa dan berada di bawah kuasa dosa. Dan itu hanya akan membawa kita kepada kematian dan penghukuman kekal. Kini, keselamatan sejati telah diberikan kepada kita. Dan di dalam diri Yesus Kristus, Allah telah melakukan tindakan penyelamatan yang konkret. Dalam diri Yesus, Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikannya dengan terang yang ajaib. Oke, sekarang bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib? Apakah makna menjadi terang dunia bagi kita orang-orang percaya? Mari kita mulai. Nah, setiap kali saya membaca kitab Kejadian di pasal 1 dan 2 yang menceritakan tentang penciptaan alam semesta, saya sangat mengagumi Allah sebagai pencipta. Allah adalah pribadi yang sangat sempurna dalam rencana dan karyanya. Mari kita perhatikan Kejadian 1 ayat 1 sampai ke 5. Pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, pada hari pertama, Allah hanya menciptakan langit, bumi, dan terang. Lalu memisahkan terang dari yang gelap dan memberi nama terang itu siang dan gelap itu malam. Benar ya? Sebelum menciptakan yang lain. So Allah menyediakan tempat untuk ciptaan berikutnya. Dan Allah menciptakan terang karena terang merupakan kebutuhan ciptaan berikutnya. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan telah mengetahui bahwa bumi ini termasuk manusia sangat memerlukan yang namanya terang. Nah, ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang banyak, firman Tuhan berkata di Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. So, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, dalam hal inilah Yesus sedang menegaskan otoritas keilahiannya, sekaligus tindakan penyelamatannya bagi umat manusia. Jadi, Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Nah, dia yang memberikan terang karena ia telah mengalahkan kegelapan melalui kematian dan kebangkitannya. Katakan amin. So, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Dia datang untuk membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang hidup, terangnya yang ajaib itu. Nah, dalam khotbahnya Yesus di atas bukit yang dicatat oleh Matius, di Matius 5 ayat ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi, sejak semula
ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga sudah mempunyai rencana yang sangat mulia, yaitu supaya kita dapat menjadi kemuliaan bagi Dia. Nah, ada relasi yang sangat jelas antara Yesus dengan setiap orang yang sudah diselamatkan. Yesus menjadi sumber terang dan kita merefleksikan terangnya di dunia ini. Ilustrasi yang sangat tepat yang dapat menggambarkan hubungan kita dengan Yesus adalah matahari dan bulan. Bulan tidak mempunyai terang sendiri. Bulan memantulkan sinar yang diterimanya dari matahari. Demikian pula kita sebagai pengikut Kristus. Kita tidak punya terang sendiri. Kita hanya memantulkan terangnya Kristus. Katakan amin. So, kita semua mengetahui kapan terjadi gerhana bulan. Yaitu ketika bumi yang kita tinggal ini terletak di antara matahari dan bulan. Sehingga bulan tidak menerima sinar dari matahari. Kita sebagai pengikut Kristus seringkali gagal memancarkan terang Kristus karena ada dunia yang merintangi kita. Ada banyak hal yang merintangi kita memancarkan terang Kristus. Di Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, kita mulai mengerti bahwa ada sifat kedagingan yang menjadi penghalang kita untuk memancarkan kembali terang Kristus. Antara lain, perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Satu ilustrasi lagi. Terang dalam bahasa Yunani adalah pos. Kata pos ini merupakan akar kata foto dalam bahasa Inggris. Nah, kita merupakan potret dari Tuhan Yesus. Masa kekinian ini, kita semua suka selfie, yaitu satu cara berfoto di mana kita semua bisa melihat kepada kamera dan di sana kita melihat gambar setiap orang berselfie. Pertanyaannya, apakah orang melihat Yesus dalam hidup kita? Dunia saat ini sedang mengalami kegelapan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Dunia kita diliputi kekhawatiran, ketakutan, kesulitan ekonomi yang kadang-kadang memicu rasa putus asa. So, dunia memerlukan terang dan kita adalah terang dunia. Saatnya kita menjadi terang bagi dunia. Boleh katakan amin? Mari kita mencari cara agar dapat menyinari dunia ini dengan terang kasih Kristus. Kita boleh berbagi kasih, kita boleh share, ceritakan kebaikan Allah kepada umat manusia. Kita boleh mendoakan, kita boleh terus berdoa agar banyak suku-suku bangsa boleh datang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita menjadi saksi bahwa dalam Kristus ada kekuatan, ada pengharapan, ada kehidupan, ada mujizat. Amin. Demikianlah kita menjadi terang bagi dunia yang sedang mengalami kegelapan ini. Selamat hari Natal dan selamat menjadi terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.